Jeffrey Jiauri, Mary Chiang, Chong Minh Huat, Lim Gyo Swang, Lim Xiong Yang, Noni Yopi, Robert Salim, Yunita Mulyalim, Bapak Paulus Ko Tiong Ling, Ibu Emi Aleta Piolor, Bapak Go Huang Chong, Ibu Lim Bong Kim Nyo, Ibu Elizabeth Go Lili, Ibu Nelly Galstown, Bapak James Galstown, Bapak Ang Hong Ju, Ibu Magdalena Komar, Go Li Ming, Yap Chu Chi, Oi Hong Ing, Nurding Limpo, Tina Nurhayati, Maria Hermin, Stefanus Budiman Limpo, Yohanes Hui Ji Liang, Veronica Tio Gio Tiunio, Jimmy Te, Yao Haing Tong, Go Ai Tieng, Tanus Chandra, Wita Chandra, Yao Chi Ling, Hidayat Latif, Yao Mei Ling, Haris Yauri, Tony Yauri, Reynaldo Tandean Apa Mi, Cornelius Jong Minghua, De Xiao Ki, Chong Cheong Kyong Peter, Katarina Allo, Petrus Pakuli, Nenek Ana Ho Langjing, Kakek Lai Ango, Kakek Hao Kim Mu, Nenek Chiang Kim Moy, Bapak Halim Umar, Ibu Lai Chai Feng, Agatha Tang Kiem Tong, Tang Teng Hui, Die Chao Thi, Tang Kim Xia, Johan Yauri, Solni Tandiari, Han Sofian Tandra, Yosep Horia Santo, Go Xiok Hua, Teresia Salim, Ince Hori Santo, Robi Hutomo, Ahmad Seji, De Tiengbo, Lim Kiem Ju, De Antonius Wenri, De Kiang Kong, Liem Siok Ping, Maria Nelly Rovanio, Suri Horax, Andi Kudus Halim, Chong Nam Jang, Chi Kam, Choi Sek Kiang, Oi Ham Chow, Go Santoso, Arifin Yohanes, Taher Tantular, Supartini Tantular, Andreas Avelino Oi Suangnam, Eli Tantular, Mince, Tuti Tantular, Paulus Heri Wijaya, Elizabeth Oi Gyoki, Pastor Maris, Luang Chui, Chiang Sui, Ko Liang Bo, Ho Chung Niu, Boy, Ko Chang Kong, Yang Ima, Chiong Sam, Ji Kui Hei, Chiong Pam Ping, Katarina Chiong Lai Chie, Rovina Chiong Pi Xia, Krase dan Krase N. De Swat, Robert Tahir, Johannes Tahir, Wendy Kendi, Kong Kwang, Paulina Pono, Ting Sing, Nurding Ahoy, Benny Toeng, Yohanes Aheng, Mei Xiang, Mei Lang, Irwan Wijaya, Maria Magdalena Serli Wijaya, Amelia Lufia Wijaya, Oi King Chiao, Tung Gyok Huang, Chabo, Atong, Ronni Konga, Arya Chadi, Ronni Jos, Yenny Risaldi, Hengki Lo, Petrus Saung, Andarias Roya, Maria Veronica, Paulus Lotong, Maria Ratu, Yunus Siapa,
Baba, Yohanes Patilang Tuto, Bernadette Roya, Ari Samang Kombong, Ryan Samang Kombong, Valentinus Allah dan istri, Teresia Faat, Albert Wijaya, Yohanes Sujatim Mortiono, Fanny Laiman, Natalia Titi Martiono, Tio Engkoy, Yap Engkyong, Layu Fa, Yap Eang Kyu, Theo Kondar, Emi Suyati, George Toeng, Non Agnes, Nelly Daniel, Frankie Kondar, William Kondar, keluarga besar Choeng dan Kondar, Agnes Lim Ching Ing, Ricky Hendrik Loa, Maria Emiwati, Yosita Tungadi, Anastasia Namus, Hendrik Gorianto, Alexander Patrick Adi Tesman, Gabriel Rustandi Tesman, Go Hai Nam, Go Kim Chang, Ong Jat Nio, Tang Bung Kiang, Lau Den Li, Yosef Anggraini, Cheong Li Chiang, Cheong Lieng Fang, Si Chiang Sui, Si Ching Sui, Jong Wei Chong, Elizabeth Chuang Gyo Eng, Antong Herianto, Heri Anggraini, Sinar Anggraini, Simon Anggraini, Herlina Tunggal, Violin Valencia Jiming, Abdul Jafar Lira, Effendi Chowari, Enni Chowari, Some Chowari, Juang Tiang Leong, Tio Giok Wang, Regina Bontong. Andreas David Tunggerapan, Teresia Olga Bonang, Antonius Runtuwene, Kristo Runtuwene, Clara Sumilat, Lasmini Suyadi, Thomas Chiao Sip Kyong, Maria Lee Singhuat, Christian Xiao Kiu Seng, Maria Xiao Xiang Ing, Daniel Tamburian, Yohanes Ciandi Chandra, Helena Tang, Roger Tang, Tang Xiong Cheng, Kang Gak Siu, Asing, De Ahui, De Haryati, To Teng Peng, Lau Situng, To Ping Bing, Oi Teng Nio, Oi Heng Leong, Kwa Yeng Ki, Tong Seng Kung, Tok Seng Ang, Syarifuddin Noawi, Tommy Putra Seanto, To Ming Fei, Fedi, Yosef Tutu Tunggadi, Hong Kui Chung, Yohana Suryani, Tong Giok Sui, De Jiang Nyo, Ho Tua Ni, Yobotang, Katerina Eni Tunggadi, Nenek Bito, Erli, Tunri Bali, Yohanes Tunri Bali, Agne Lina Angelina Tio. Magdalena Tio, Seril, Renasma, John Kiang, Raymond Parung, Damaris, Chiang Ahang, Tan Kem Su, Hoati, Ko Kao Moe, Elizabeth Go, Ignatius Jusmantan, Bernadette Koriko, Lim Ho Ngo, Maserang, Agatha Tan Kim Tong, Ko Koen Hong, Ko Tiong Lin, Emi Aleta Pilor, Ko Choi Kin Nio, Jacob Edward Pilor, Nelly Galstown, Antonius James Galstown, Opa Si Se Chu, Oma Oe Sio Chu Nio,
Opa Xiao Wen Leong, Oma Chan Chin Siu, Benjamin Kolo, Lucia Eno, Maria Tois, Lodificus Nga, Alexius Waro, Antonius Bala, Stefanus Goa, Luciana Ija, Hendrik Lee, Andreas Ramli, Firman SK, nenek moyang keluarga Kobang Goli, nenek moyang keluarga Badabai, nenek moyang keluarga Saga, nenek moyang keluarga Fai Panda, nenek moyang keluarga Moni Watuganko, Yovita Misi, Cornelius Dudung, Yosep Dari, Teresia Tolo, Elizabeth Bara, Yesonika Rey, Duma, David Choi Tok Loy, Chi Aji Wibowo, Go Ai Seng, Leong Yung Kiao, Gabriela Laurencia Sianti Wongso, Leonardus Junio Ferlino Effendi, Se Yeming, Choi Ki, Charles Chiayadi, Kong Chiang, Lee Gyok Ken, Guakong dan Guama Sugianto, Si Chin Lai, Lani Kong Giadi Kong, Anna Fong Sui Fong, Yohanes Yo Jemi, Yo Gyok Long, Oe Gyok Poe, Amelia Yo, Tayadi Dengkeng, Yo Tien Oen, Marlina Yosadi, Vince Lim, Leo Nawati Chandra, Ferdi Andri Bali, Yuli Lai, Irwanto Andri Bali, Among Tengku, Karel Tengku, Suryati Yosinta, Chiang Puci, Kwe Hian Choi, Chiang Seng Lim, Iwan Rahman, Jenny Kusuma, Arif Riyadi, keluarga Nenek Poli dan Nenek Suna, keluarga Nenek Balo dan Nenek Sape, keluarga Nenek Somen dan Nenek Kaya, keluarga Nenek Lolang dan Nenek Roa, keluarga Nenek Modo, Dominikus Peri Saleh, keluarga Helena Lepang, keluarga Stepanus I, Toeng Suang Cui, Leong Kok Leng, Lili Nios, Ani Nios, Leong Kabo, Hari Nios, Hari Huawei Effendi, Inawati Dewa Irwan, Susan Lili, Verlike Pui, Kiyosi Justin G. Winata, Kairos Justin G. Winata, Au Hong Chiang, De Cui Eng, Wong Kam Weng, Che Soi Sin, Wong Chui Mei, Hendrik Hau, Andri Leo, Jimmy Tunggeleng, Johnny Soetarji, Fonni Leo, Awandi, Lucia Neti Horis, Sonny Tunggeleng, Frankie Tunggeleng, Robert Tunggeleng, Shirley Awang, Edi Tunggeleng, Benny Ang, Meike Au, Julius Lee Sin Choi, Agustina Tong Soang King, Wong Kambing, Wong Kang Peng, Antonius Frendi Tan Eksun, Petronella Maria, Ricky Gimi, Paulina, Paulus Charles Maginda, Agnes Mariam, Philips Rahmat, Maria Liliana, Franciscus Rahmat, Sapun Dele, Irene Noti, Ilham Dele, Irwan Dele, Geso Leo, Markus Rupang, Veronica, Bato Aso, Veronica Polo, Rudy Ham, Bobby, Hengki Kusuma, Fang Xiao Chui, Chiu
Tian Niang, Fang Sili, Wang Wan Niang, Chang Xuan Chi, O Chen Chuniang, Fang Tuan Chai, Chang Chang Chi, Pung Sui Pi, Si Xian Tu, Tan Chio Nio, Xie Xiu Tiong, Go Po Ti, Si Pik Ngo, Si Chiu Chu, Fang Si Yao, Fang Si Chang, Fang Si Rui, Fang Si Quen, Fang Si Suen, Fang Si Chen, Fang Si Yi, Fang Yen I, Chiao Su Go, Edi Suciadi, Anton Obey, Samsia Lancho, Anna Fong Sui Fong, Kuncoro Chandra, Liswati Lisang, Lai Tapi, Fong Yap Seng, Wandi Fonda, Stefanus Sondi Fonda, Albert Jayadi, Serlia Jayadi, Francis Siechu, Franciscus Benicia, Richard Tansil, Cindy Lawrence, Teo Hong Chui, Chiang Kam Oi, Natalia Lili Chandra, Enrico Leonardo, Maria Mary Fonda, Terry Mauli Simanora Gokon, Gokon Lumben Gaol, Juliana Halimun. Yosef Ongko, Teken, Farida Teken, Jasman Tandi Palungan, Fiani Octavius, Mirza, Alberto Ricardo, Godefrida Maria Tung, Yosana Sesa, Nikolaus Doa, Vincentius Doa, Fediana Fiona, Lucas Wutu, Maria Wonga, Martinus Baga, Katarina Delo, Graciana Ja, Simon Salu, Maria Sero, Ciprianus Goni, M. Dafro Sambego, Nikolaus Soro, Stanis Duri, Sabina Wesa, Sebastianus Biru, Nek Gentong, Franciscus Saverius, Christina Sulina, Dr. Vitalis Carolus Leko, Maria Teresia Gani, Els Lamia, Pan Wong Hin, Lim Ching En, Chia Gyo Yeng, Mary Limoa, Alexander Engkuyo, Ferry Lamia, Julia Gunawan, Johnny Gunawan, Saleh Yusuf, Yusuf Pixer, Dr. Tresia Yonata, Nelly Yonata, Hubertus Johan Kurnia, Eli Tio, Ferry Kurniawan, Sei Nelly Wati Yustomo, Jonathan Gabriel, Slamet Suparman, Immanuel Suparman, Lu Chin In, Li Kai Chuan, Ko Ation, Tio Cien, leluhur dari saudara Ferry Kurniawan dan Choni Mulyadi, Lukas Sule, Antonius Kula, Sandi Wijaya, Meti Chandra, Andreas Wijaya, Magdalena Lim Melan, Yosep Horisanto, Lim Hyang Kim, Chiam Bem Piu, Hojik Wai, Ice Horisanto dan Robertus Ruby Hutomo, Antonius Sudiartos Rustadi dan Chian Shuin, Lim Hui Chuanio, Li Chung Chiao, Tresia Tan Shulien, Katrina Linda Gosali, Mariana Yosua N, Yosef Sijaya, Lim Chong Kang, Neti Sijaya, Roni Herlim, Litwina, Seni Yuil Tunggala, Mapomui, Kelly Tunggala, Bella May, Basir Tung, Oi Sikang, Chua Yantin, Oi Bung Ho, Oi Bun Xiong, Oi Bung Ang, Oi Sungo, Iin Wijaya, Henrik Tankau, Au Chong Lik, Yosef Rafael Wijaya, Liang Kuilang, Nenek Maneng, Yosef Pake, Hermin Rante, Lim Wontik, Lucia Laifuk Moy, Alexander Simon, Elizabeth Lee, Michael, Gabriela, Gianni, Markus Luang, Katarina Minggu, Lemek, Sapu, Raba, Yohanes Luang, Franz Goyang, Maria Rupang, Markus Nuntun, Bubun, Yosef Duma, Maria Rosa, Ridwan Kadir, Agustinus Kadir Teswari, Daniar Liswari, Ira Lira, Leong Pokat, Daira Denai, Lim Ciseng, Soeeng,
Elizabeth Oang, Elizabeth Tandeng Huat, Elizabeth Oko, Mei, Darmadi Saputra, Yohanes Sumedi, Anton, Benyamin, Yusni Uswardi dan suami, Meta, Johnson Yauli, Elizabeth Kwan, Li Jinfa, Liu Shuangchuo, Hartono Suyuti, Liliana Lee, Syamsul Alam, Yosefa Yauli, Suliana Yauli, Elizabeth Karwini Anggraini, Alexander Effendi Rustam, Fanny Yalim, Lang Yuliana, Hans Tansil, Toyarus Yalim, Yuli Karwini, Darmawan Yauli, Tony Yaurisa, Chiu Sun Chui, Chiu Sun Chu, Li Hompei, Yao Jin Yung, Yao Jin Su, Eni Yaurisa, Ilham Shah Yao Zifu, Syarif, Ong Puk Chiang, Li Xiu Moi, Stefanus Yuswin Darwi, Selfie Leong Adi, Suteja Janis, Chanis Janis Ananias, Ham Chong Chiu, Zheng Yiying, Marcelina Siani Tamring, Tam Fong Mei, Heri Surlianto, Wong Acak, Putiri, Wong Minfat, Wong Mimpo, Wong Yeing, Wong Yeai, Yosep Haryono Tamring, Losia Elizabeth Lukitosari, Bapak Pancinmen, Bapak Rudi Tansil, Oma Litwina Lina Lilianti, Opa Tansin Chung, Ibu Panggyo Chu, Xiao Sifen, Jing Hyong, Liliana Gosal, Christoforus Gunawan, Yohanes Haryanto, Oi Kesen, Linda Biu Xiu Hua, Xiu Hing, Antonius Kampanye Parung, Opa Liang Beng, Oma San Lima, Oma Andui, Oma Leong Komau dan Oma Elizabeth Tampengki, Leong Yin Chong, Opa Rusdin Cahyadi, Ibu Yeni Cahyadi, Ibu Fani Gagana atau Ciufa, Muhammad Tahir, Maria Bernadette Sauda Tahir, Gojohan Haryadi, Stefanus Asis Tahir, Oe Amelia, Franciscus Asisi Cahyadi Wijaya, leluhur keluarga Tio, leluhur keluarga Go, leluhur keluarga Kue, Aloysius Ngadar, Cyprianus Jematu, Lambertus Jehaman, Fabianus Ahus, Leni, Bapak Daniel Nabu, Bapak Damianus Madun, Nenek Gabriel Lagelo, Nenek Abrapinung, Bapak Aloysius Agat, Mama Aleda Adut, dan semua keluarga yang telah pulang ke pangkuan Allah Bapa di surga, Yusuf Sugen Agustianto, Oe Nio, Oe Noni Nio, Frederick Henrik Foods, Musa Palungan, Sarabusa, Kami Suprapto, Sri Sunarsi, Sumarmi, Asmianti, Sumiati, Suharnit, Bamban Suprianto, Felicitas Natalia Nonatiara, Yogyo Ling, Pu Eng Chiu, Ten Chong Bi, Lim Cheng Ti, Tio Lai Chi, Ko Beng Kan, Gol Liang Hua, Ko Li Ching, Ko Chon Sang, Ho Ko Sing, Wendy Ho, Tiffany Ho, Rudi Suteja, Edi Tunggeleng, Serlina Suteja, Papa Effendi Hao, Li Buncung, Regina Datu, Yao Gyo Xiong, Martina, Lois, Simbora Tugina, Simon Biko, Emonadat Katu, Ibu Maria Soreti Sufri Hadin, Ayah Sucipto Joyo Kusumo, Ham Hotak, Helena Ambu, Ham Xiaoliang, Syamsul Hamdani, Deni Hamdani, Agustinus Dereng, Maimuna, Sampara, Daniel Hero, Tarim, Yohanes Petrus Bata, Yusfina Welu, Laurentius Laro, bersama semua keluarga yang di Flores dan keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Nenek Yakubus Raning, Nenek Rosalia, Nenek Gratus, Nenek Yohana, Om Alexius Simon, Cecilia Yusulianda Liao, Tresya Lanipi. Demikian pembacaan nama-nama arwah yang didoakan pada misa sore ini. Terima kasih.
bersama dengan seluruh sanak keluarga kita, Bapak Ibu Saudara terkasih yang telah meninggal, kita datang di hadapan Tuhan untuk mempersembahkannya pada hari ini. Kita senantiasa bersatu dengan mereka yang sudah berpulang. 670 saudara-saudara kita doakan pada kesempatan ini. Dan tambah lagi dengan beberapa, yaitu Marta Tumbatoyang bersama Paulus Toyang, bersama Hermin Rantelakbi dan Frans Pomotiku bersama seluruh keluarga besar, Ishak Rantetana dan Veronica Sapan dan seluruh keluarga, Sila Salu dan Marta Tumbak bersama seluruh keluarga, serta Sentosa Sulu, Paulus Miki Tuari dan Justina Moi, dan seluruh keluarga yang sudah mendahului, serta Bapak Antonius Basang dan bersama seluruh keluarga yang sudah mendahului. Dan kita juga bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini ungkapan syukur kita tentunya bahwa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mendoakan mereka. Moga-moga mereka menikmati hidup abadi kemuliaan Tuhan. Bersama dengan itu juga kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan, terlebih bersama dengan Pastor Alex Lete yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Kepikepan Makassar, dan juga bersama dengan anak terkasih Christian Vinian Lebah. Kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul bersama pada sore ini mendoakan arwah semua orang beriman, terlebih seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului kita. Lewat itu kita diingatkan bahwa cinta kasih Kristus itu sungguh tidak mengenal batas. Karena baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan, dan dengan demikian tidak ada yang membatasi cinta Tuhan datang kepada kita dan juga datang kepadanya, karena Allah adalah kasih. Demikian yang kita yakini, bahwa kita sebagai gereja yang masih bersiara dalam dunia ini mempunyai kewajiban untuk mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang masih berada dalam api pencucian, di mana kita kemarin merayakan pesta semua orang kudus, baik yang sudah dikenal dalam gereja maupun yang belum terkenal. Dan lewat itu kita diingatkan bahwa kita semua menjadi orang-orang yang dipanggil untuk hidup kekudusan. Dan justru dengan itulah maka kita ingat sanak saudara kita, siapa tahu belum masuk dalam kemuliaan Tuhan, kita yang masih hidup punya kewajiban untuk mendoakan mereka itu, karena kita sungguh percaya akan kebangkitan badan kehidupan kekal, dan dalam persekutuan para kudus kita senantiasa akan satu sama lain. Untuk itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih sebagai gereja yang masih bersiar dalam dunia ini, mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, mohon pengampunannya. Moga-moga kita sungguh layak memberikan peristiwa penyelamatan ini, mempercayakan seluruh sanak keluarga kita untuk bersekutu sepenuhnya dengan Tuhan dalam perjamuannya di surga bersama para kudusnya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita,
dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kukuh akan putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak ada menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan,
Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya.
Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri. Di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau seandainya kita ditanya oleh seseorang, "Kenapa kamu masih mendoakan orang yang sudah meninggal, terlebih mereka yang sudah percaya kepada Allah, secara khusus juga yang sudah percaya kepada Yesus sebagai penyelamat?" Kira-kira bagaimana kita mau menjawab ini? Kenapa saya angkat pertanyaan ini? Karena
Bisa saja bahwa ada pikiran-pikiran lain sehubungan dengan doa atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang pertama adalah kalau seseorang sungguh berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam seluruh kehidupannya dan dia meninggal, lalu kan biasanya kita mengatakan yang terjadi adalah kehendak Allah. Cocok ya? Tuhan yang memanggil. Atau apakah yang kita bilang kalau kita mendoakan untuk memberikan penghiburan kepada kita yang menderita, yang merasakan duka karena keluarga kita meninggal. Tidak usah menangis, Tuhan yang memanggil. Lalu langsung masuk dalam pikiran saya, ya kalau demikian Tuhan itu jahat, masa diambil bapak saya? Ya toh, bukan jahat. Saya masih butuhkan dia. Ini yang bergulat di dalam pikiran saya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Seringkali kita jatuh dalam perasaan manusiawi hal seperti itu. Dan saya terus terang biasanya lebih banyak terbawa dengan itu. Karena sejak kecil saya belum bisa membayangkan bagaimana wajah orang tua saya, bapak saya, karena saya umur 4 tahun, bapak sudah meninggal. Ibu berjuang sendiri dan saya sebagai anak yang terakhir. Sampai kami semua menjadi dewasa. Tapi syukurlah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, justru dengan ada kesempatan yang diberikan oleh gereja dalam keyakinan dan kepercayaan bahwa ada kesempatan untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal, maka kita diteguhkan, dikuatkan, walaupun mungkin bagi kita tidak pernah melihat orang tua kita tidak pernah membayangkan dalam seluruh kehidupan. Kemarin kita merayakan pesta semua orang kudus yang telah hidup mulia di dalam kerajaan surga. Kita semua ini dipanggil untuk hidup dalam kerajaan surga. Atau ada yang mau supaya mati. Saya kira kita yang ada sekarang ini berharap supaya kita tetap hidup. Tetapi hidup yang bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, secara manusiawi kita menghendaki supaya kita hidup seperti ini secara manusiawi. Tetapi apakah itu mungkin? Inilah yang seharusnya menjadi bagian permenungan. Saya mulai berpikir bahwa hal itu tidak mungkin, karena seandainya itu memungkinkan bahwa kita akan hidup seperti ini saja, kita juga bisa bayangkan bagaimana banyaknya manusia ini. Tetapi akhirnya hal itu juga yang mengantar kita pada refleksi, dan mungkin ini yang salah satu penggarisan yang harus kita terima, bahwa memang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan terakhir itu menciptakan kita manusia, lalu ditempatkan di dalam satu taman disebut dengan Taman Firdaus, Taman Eden, adalah lambang kebahagiaan dan kedamaian, tidak ada kesusahan sama sekali. Tetapi pada saat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, hanya satu orang saja yang diciptakan, yaitu Adam saja. Dan diberikan kepadanya segala sesuatu, termasuk bagaimana dia menamai semua ciptaan yang ada. Dan diberikan kuasa oleh Tuhan sepenuhnya untuk menentukan seluruh kehidupan. Dalam pemberian kuasa itulah ternyata Allah menanamkan dalam diri manusia satu kerinduan yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Walaupun kita sudah sempurna, tetapi ternyata ada satu pengharapan yang diletakkan dalam diri manusia, itu kerinduan untuk bersatu sepenuhnya dengan sang sumber kehidupan, sang pencipta. Dalam pemahaman dan pemikiran itulah, lalu setelah semua ciptaan itu dinamai, diberikan nama dan seterusnya,
Lalu dia mulai berpikir, kenapa tidak ada satu ciptaan yang mampu memahami dirinya. Maka Allah mulai menciptakan manusia yang kedua yang disebut dengan Hawa. Dibawalah kepadanya Hawa ini, dan tidak ada kata-kata yang terusik. Langsung manusia itu mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan memang manusia kedua itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Pada saat itulah, pada saat mengatakan inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku, maka langsung juga dikatakan, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu nanti di dalam Injil Matius dan Markus hal itu sangat jelas. Ternyata konteks dekat yang masuk di situ adalah hidup dalam pengharapan untuk hidup berkeluarga. Maka dari kisah penciptaan langit dan bumi segala isinya berada pada konteks jauh menciptakan langit dan bumi segala isinya. Konteks dekatnya itu ada pada kisah hidup berkeluarga di mana persatuan sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan sesudah itu lalu manusia ternyata jatuh ke dalam dosa. Dan mulai terus menerus. Kedosaan yang pertama, mulai manusia melihat dirinya bahwa dia telanjang. Sebelumnya tidak. Mohon maaf ini renungan sedikit agak berat. Tapi saya mengajak kita untuk boleh masuk di situ. Toh cocok bahwa pada saat manusia sendiri dia telanjang tidak? Kita tidak tahu dia pasti telanjang toh. Tapi tidak ada yang komentari bahwa dia telanjang. Tapi pada saat dia sudah berdua, maka dia merasa bahwa dia telanjang. Dan pada saat itulah mereka jatuh ke dalam dosa. Kita tidak perlu mengembangkan cerita itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam kitab suci, karena ini adalah peristiwa kejadian. Maka dosa mulai muncul pada saat ada dua orang bertemu. Demikianlah di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan dengan demikian Tuhan akan selalu mendampingi dan menyertai kita. Tapi jangan kita kecil hati Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ini masuk sedikit dalam soal perkawinan. Justru dalam keluarga lah maka hidup baru dimulai dengan hadirnya Bunda Maria sebagai orang yang punya iman yang kokoh kuat dan penuh kesetiaan dan ketaatan. Dan di sinilah nanti titik sambungnya untuk masuk dalam pribadi Yesus. Persis perkawinan di Kana Bapak Ibu Saudara terkasih, di mana mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus. Ini kita langsung potong saja karena panjang ceritanya kalau kita bercerita. Dan di dalam hidup berkeluargalah muncul anggur yang lezat, yang sungguh membahagiakan dan membuat kebersamaan seluruh umat manusia itu hidup damai dan bahagia. Maka hidup perkawinan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Sehingga dalam doa perkawinan yang sudah diresmikan dan sudah diteguhkan oleh Tuhan, air bah pun tidak menghancurkan itu. Bahkan dosa asap pun tidak membuat kebersamaan itu menjadi sesuatu yang berdosa. Tetap diangkat martabatnya menjadi sarana rahmat disebut dengan sakramen. Itu sedikit masuk dalam kehidupan bersama. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, akhirnya kita boleh sampai pada bacaan pada kesempatan ini. Bahwa pada prinsipnya karena kita berpegang pada satu pegangan dalam kitab suci, yaitu kitab Makabian kita dengarkan pada hari ini. Doa untuk orang-orang yang meninggal adalah untuk penghapusan dosa agar dosa-dosa tidak menghalangi mereka menikmati kebangkitan dari alam maut. Dengan kata lain, motif dibalik mendoakan orang mati adalah keyakinan iman dan harapan akan kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Allah. Apabila banyak orang yang meninggal dalam keadaan sangat saleh, masakan mereka tidak dianugerahi kebangkitan. Mengingat banyak orang yang meninggal masih dalam keadaan berdosa, maka perlu didoakan supaya dosa-dosa mereka itu dihapuskan dan mereka beroleh keselamatan.
dan itulah kewajiban kita. Sementara dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan menerangkan dengan padat penjelasan Yesus sendiri tentang tujuan dari perayaan ini, yakni agar semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Itu kata-kata Yesus sendiri. Bahkan Yesus menegaskan lebih mendalam dan meyakinkan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka perayaan ini adalah perayaan untuk merayakan dan mengucap syukur atas komitmen, janji dan kehendak Allah sendiri untuk tetap menjaga umatnya yang telah beralih dari dunia ini untuk tidak dibinasakan oleh maut. Allah sendirilah yang menegaskan dan menghendaki agar setiap orang yang diciptakan olehnya dan mengimani Dia tidak ada yang terbuang dan hilang masuk dalam alam kebinasaan, tetapi semuanya itu diberikan kebangkitan dan mendapatkan hidup yang kekal. Itulah pengharapan. Allah ingin semua yang sudah beralih dari dunia ini tetap terjaga dan bersiarah menuju kebangkitan dan kehidupan kekal dalam Dia. Nah, justru karena keyakinan ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka seluruh sanak keluarga kita pun kita harapkan supaya boleh memperoleh hidup yang kekal. Ada yang bertanya, ya ini kan kata Yesus. Nah, bagaimana mereka saya punya nenek moyang itu tidak percaya kepada Yesus? Kan seringkali kita berpikir begitu ya. Maka hal ini mengantar kita dalam refleksi. Kita tahu bahwa Yesus memang datang dalam sejarah umat manusia. Tetapi Dia adalah awal dan akhir. Dia Alfa dan Omega. Dia ada sebelum dunia ini diciptakan dan seterusnya. Dengan kata lain, untuk kita Yesus itu adalah Allah. Tapi kenapa kita menyebutnya sebagai putra? Karena Dia mengambil bagian dalam kemanusiaan setelah perjalanan sejarah keselamatan ini begitu hancur. Tidak ada cara lain yang harus dipakai oleh Tuhan selain Dia mau memanifestasikan dirinya dalam kehidupan kita manusia setelah berabad-abad lamanya. Lalu Dia menyatakan dunia baru itu melalui Bunda Maria. Itu tadi saya katakan bahwa dalam hidup bersama di mana dua orang jatuh ke dalam dosa, tetapi dalam kebersamaan juga di dalam membangun kebersamaan melalui Bunda Maria, di mana Dia memilih pasangan hidupnya pada saat itu walaupun belum menikah secara manusiawi memang, tetapi karena Dia mengandung dari Roh Kudus, maka Dia menerima semuanya itu dalam kondisi hidup manusia supaya karya penyelamatan Allah ini sungguh-sungguh boleh kita alami dan kita rasakan. Bukan hanya sebagai sesuatu yang harus mengambang dan mengatakan bahwa sabda Tuhan itu harus diambil dari lagi kesekian sampai ke dalam dunia ini, tetapi sungguh-sungguh menyejarah dan konkret dalam seluruh kehidupan. Dan saya kira keyakinan ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang harus menjadi pegangan kita dalam kehidupan. Nah, dalam bacaan kedua kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus itu menjelaskan lebih detail hubungan antara kematian, kebangkitan, dan Kristus sendiri. Menurut Paulus, dalam kematian kita menjalani kematian dalam persekutuan dengan Adam sebagai manusia pertama, tetapi dibangkitkan dalam persekutuan dengan Kristus. Kristuslah yang sulung atau yang pertama yang memulai kebangkitan. Setelah Kristus, barulah semua mereka yang mengimani Dia. Setelah kebangkitannya dan semua yang percaya kepadanya, Kristus menghancurkan semua musuh, pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan duniawi. Dan musuh yang paling akhir yakni maut. Setelah menaklukkan semuanya itu, Kristus sendiri menaklukkan dirinya di hadapan Bapanya
sehingga Bapaknya memerintah atas segalanya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, karena Yesus adalah awal dan akhir, maka semua orang yang ada di muka bumi ini dalam keberadaannya, para leluhur kita sejauh kita masih mengingatnya, itu berada dalam kuasa Yesus sendiri. Sehingga kita tidak usah mengatakan kan dia tidak percaya kepada Yesus, tapi kan dia beriman. Nyatanya bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebelum perayaan tanggal 2 November ini kita buat, nenek moyang kita telah menghormati dan mendoakan arwah. Ya, mendoakan arwah. Dan itu dihayati oleh setiap suku. Baik suku Toraja, suku Flores, Jawa, Chinese, Tionghoa dan seterusnya, itu sudah ada penghormatan. Nah, inilah yang seringkali saya katakan, salah satu keprihatinan saya pada saat saya mendengarkan bahwa ada pengikut Kristus yang tidak lagi mendoakan orang mati. Dan dengan demikian kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Karena langsung kita pikirkan, ya kan dia sudah mati dan itu adalah kehendak Allah sendiri. Iya betul bahwa itu adalah kehendak Allah. Tetapi apakah dengan demikian baru tidak ada lagi hubungan kita dengan dia yang sudah berpulang, yang sudah meninggal? Kalau tidak ada lagi hubungan kita dengan dia yang sudah meninggal, maka kematian adalah akhir dari segala-galanya. Tapi justru karena kita memahami dan mengerti sabda Tuhan, maka baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa pemahaman kita untuk gereja, ada 3 gereja yang masih bersiaran dunia ini adalah kita. Gereja yang sudah hidup mulia di hadapan Tuhan itu dalam kemuliaannya, dan itulah tujuan semua umat manusia, yaitu para kudus yang kita rayakan kemarin. Untuk itulah kita yang bersiaran merayakan pesta keluarga kudus dulu. Kalau kita sudah paham itu, lalu kita diantar kembali ke dalam situasi manusiawi kita karena kita masih hidup dalam dunia ini, untuk merasakan bagaimana seluruh keluarga kita yang telah mendahului jangan-jangan belum ada dalam kemuliaan Tuhan. Syukur-syukur kalau dia sudah hidup mulia, dan kalau dia sudah hidup mulia dan kita mendoakan dia, justru dia akan mendoakan kita kembali seperti para kudus mendoakan kita. Itu maksudnya. Sehingga perayaan ini Bapak Ibu sudah terkasih, dari kemarin saya katakan, jangan kita merasa bahwa sudah cukup, karena kita masih ada dalam dunia ini. Sehingga walaupun kemarin kita sudah merayakan pesta semua orang kudus dan hidup kita diarahkan kepada kemuliaan Tuhan, tetapi kan kita masih mengembara dalam dunia ini. Persiaran kita dalam dunia ini, seringkali di pagi hari hati kita menjadi mood enak dan sebagainya. Tetapi ternyata setelah matahari naik, lalu hati kita mulai jengkel dan seterusnya. Kan kita jatuh lagi dalam dosa. Kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin membuat saudara-saudari kita tersinggung, merasa dan sakit hati dan seterusnya. Itulah yang seringkali membuat kita jauh dari Tuhan, terpisah dari sesama kita dan seterusnya, dan banyak hal. Dan saya kira itulah yang digambarkan juga dalam kitab suci, sehubungan dengan kebangkitan Lazarus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya selalu perbandingkan seperti itu. Ya, kenapa pada saat Lazarus itu mau dibangkitkan, dia mengatakan pindahkan batunya, buka tali-talinya dan seterusnya. Tetapi pada saat Yesus bangkit, tidak ada yang memerintahkan supaya batu itu pindah, padahal itu batu besar itu yang menutup lubang kuburan. Karena Yesus punya kuasa untuk menghancurkan maut. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, lewat perayaan pada kesempatan ini, kita sungguh-sungguh diingatkan bahwa mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita dalam dunia ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperjuangkan kehidupan secara duniawi, di mana kita boleh mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan dan menjalani kehidupan kita dalam dunia ini, dan berharap bahwa kita akan semakin hidup baik dan benar, mau setia dan taat dalam ketaatan kepada Tuhan sendiri lewat kehidupan yang Tuhan percayakan. Tetapi apakah itu sungguh-sungguh semakin kita hayati, kita jalani dalam seluruh kehidupan? Itulah yang selalu kita diingatkan dalam seluruh perjalanan hidup. Moga-moga dengan ketekunan dan kesetiaan yang kita perjuangkan dalam kebersamaan kita, di dalam keluarga, dalam lingkungan di mana kita berada, di tempat tugas kita, kita selalu berusaha untuk menghadirkan yang terbaik dalam seluruh kehidupan, baik melalui tutur kata, perilaku, sifat-sifat kita.
kita saling mengoreksi, kita saling memaafkan, kita saling mengingatkan dalam seluruh situasi kehidupan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan justru dengan itulah maka kita saling mengisi. Dan dengan demikian kita berharap bahwa kalau suatu saat juga kita meninggalkan dunia ini melalui peristiwa kematian, karena pasti akan terjadi bagi kita kapan dan bagaimana terjadinya kita tidak tahu. Untuk itulah kita senantiasa siap siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan bagi kita masing-masing lewat seluruh doa-doa dan harapan, lewat perilaku, sikap dan kebersamaan kita. Dan dalam kebersamaan itu kita akan semakin menemukan kekuatan dan melalui doa-doa yang kita lantunkan dalam seluruh kehidupan, bukan hanya untuk diri kita tetapi tentu juga untuk orang-orang lain, sahabat kenalan keluarga kita, bahkan untuk seluruh keluarga kita, orang-orang yang sudah mendahului kita. Semua saja kita bawa dalam doa-doa kita. Moga-moga semua itu sungguh tetap membuat kita tetap bersatu. Akhirnya persatuan kita yang menjadi suatu pengharapan untuk hidup abadi bersama dengan Tuhan itu boleh dinyatakan. Sehingga pada saat Tuhan memanggil kita, kita boleh berkumpul bersama seluruh sanak keluarga kita yang sudah mendahului kita untuk menikmati hidup yang kekal di hadapannya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari, kita telah mendengarkan sampai itu mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Allah yang hidup, yang telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia tidak akan menyerahkan kita kepada maut, tetapi akan memberikan hidup kekal. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, semoga Allah yang telah memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing menjadi kebahagiaan mereka yang takkan berakhir. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan dan kemiskinan, semoga kesusahan mereka berakhir dan mereka dianugerahi kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, bagi mereka yang tidak diratapi oleh siapapun juga, semoga mereka semua menemukan kebahagiaan karena ditemani oleh para kudus di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Akhirnya bagi kita sendiri, semoga di perjalanan hidup ini kami saling menolong, mendukung, dan semoga jalan Tuhan kami tempuh bahu-membahu sambil berbagi dalam suka dan duka, hidup dan mati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak di hadapan Tuhan, kita kembali hening sejenak, mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang sudah kita bawa dalam intensi doa kita pada kesempatan ini. Baik yang sudah kita intensikan dalam perayaan Ekaristi, siapa tahu masih ada yang belum kita intensikan dan belum dibacakan pada kesempatan ini.
Mari kita mendoakannya di dalam hati kita, mereka yang telah berpulang. Kita hening sejenak. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga kami masih Kau perkenankan untuk boleh hadir bersama pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi. Sebagai puncak persatuan kami dengan Dia, Kau menghadirkan karya penyelamatanmu dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Mensyukuri segala rahmat berkat-Mu, semoga lewat doa-doa kami dan kebersamaan kami semakin boleh mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Pastor Alex Lete, PKP Makassar, juga bersama anak terkasih kami, Christian Vinian Lebah. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudara kami ini semakin membuat mereka boleh menikmati rasa damai dan bahagia, sehat walafiat, panjang umur, dan senantiasa boleh menemukan rahmat berkat dalam setiap karya yang diperjuangkannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua kepanggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena pahala Putra-Mu yang bangkit. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi persiapkanlah tempat bagi kami untuk berkumpul lagi dengan semua saudara yang pernah kami kenal dan kami cintai. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Ya Tuhan Allah
saudara-saudari, persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang mengagungkan ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan berlayak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, balah malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia,
selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, dan Uskup Agung kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, seluruh sanak keluarga kami, sahabat kenalan kami. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan semua orang yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, yang telah berpulang ke dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan
sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Akulah kebangkitan dan kehidupan, sabda Tuhan. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja 2 November 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 2526 Oktober 2025 $18.268.000. Kolekte pemeliharaan Gereja $12.853.000. Kolekte perkawinan $232.000. Sumbangan dari Abdullah P. 1 juta, Idawati $500.000, Hendra Kusuma Novita Tan $1 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Nikolaus Pedrombu dengan Febriani Yuliani Seda pengumuman ketiga. Marcelino Matola dengan Stefani Wijaja pengumuman kedua. Marcelino Surya Wijaya dengan Valencia Christine Chandra pengumuman pertama. Lukas Kintarman dengan Teresia Fani Tania pengumuman pertama. Servasius Son Seda dengan Yunita Yusti Lero pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025, maka Seksi Sosial Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan bahwa syarat bagi penerima sembako ialah keluarga prasejahtera berdomisili di wilayah Kristus Raja Andalas dan terdaftar, harus memiliki kartu keluarga Katolik versi Biduk. Yang tidak memenuhi syarat di atas mohon maaf tidak dilayani. Disampaikan kepada para ketua rukun untuk mulai memasukkan data anggota rukunnya yang prasejahtera disertai fotokopi kartu keluarga Katolik Biduk dan terdaftar keluarga prasejahtera di sistem Biduk dan akan dicek kembali. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 November 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya disilakan untuk mengambil formulir baptis di kantor sekretariat paroki. Panitia Pesta Pelindung Paroki Kristus Raja Andalas yang ke-86 tahun mengajak seluruh umat untuk memeriahkan rangkaian kegiatan rekoleksi dengan tema membangun semangat pelayanan yang dirajai oleh Kristus Raja Semesta Alam yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-16 November 2025 di Malino. Silakan mendaftarkan diri di ketua rukun atau kategorial masing-masing. Panitia dan tim Komsos Paroki menjual kupon undian dan baju kaos untuk jalan santai yang akan dilaksanakan pada Sabtu 22 November 2025. Para suster Kongregasi Putri Rein H. Rosari PRR menjual kalender misi tahun 2026 dengan harga Rp30.000. Tujuan penjualan kalender membantu para penderita kusta atau lepra di Naop, Keva NTT, anak-anak panti asuhan, karya misi di Kenya Afrika, dan pembinaan bagi calon suster PRR. Terima kasih untuk cinta dan kemurahan hati Romo, Dewan dan umat di paroki ini. Tuhan membalas dengan berkat-Nya yang berlimpah. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Menggarisbawahi, kita mengharapkan bahwa setiap keluarga Katolik itu punya kalender liturgi. Kebetulan suster PRR ini sudah menjual kalender liturgi harga 30.
sekaligus juga tentu keuntungan dari itu pasti ada keuntungannya, mungkin sedikit, tapi mereka akan pakai untuk membantu seluruh karya yang mereka tangani, termasuk di daerah-daerah misi yang sungguh-sungguh terpencil. Dan dengan demikian kita berpartisipasi dalam karya misi yang mereka upayakan dalam seluruh kehidupan. Mungkin juga nanti akan ada kalender KKI, tapi belum ada yang disebarkan kepada kita. Tapi ini yang sudah ada, baik itu juga menjadi perhatian kita. Lalu sepanjang bulan November ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tetap dianjurkan untuk membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita, orang-orang yang kita bawa dalam doa-doa kita. Secara khusus bagi mereka yang sungguh membutuhkan hal itu untuk mendapatkan indulgensi penuh, paling tidak kita mendoakan 8 hari berturut-turut mulai pada hari ini. 8 hari ke depan itu kita doakan terus menerus. Itu adalah salah satu cara untuk memohonkan indulgensi penuh bagi seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang. Banyak seringkali mengalami pengalaman-pengalaman hal seperti ini, seringkali merasa diganggu atau gimana dalam seluruh kehidupan. Mari kita bawa dalam doa-doa kita setiap saat, dalam seluruh peran hidup. Setiap hari kita ingat, kita bawa dalam doa-doa kita. Lalu kita, utamanya bagi kita orang Katolik, kita persembahkan setiap saat dalam peran Ekaristi. Dan demikian itu akan menjadi tanda kebahagiaan bagi mereka yang sudah berpulang, ya. Jadi ada ilustrasi sehubungan dengan ini. Kita tahu bahwa Rasul Santo Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang terikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang dilepaskan dalam dunia ini akan terlepas di surga. Dan itulah kuasa diberikan oleh Yesus langsung kepada Santo Petrus. Dia berjalan-jalan untuk melihat semua yang sudah masuk dalam kerajaan surga. Kemudian dia mendapatkan sekelompok orang yang begitu ceria, gembira dan bahagia sekali. Lalu menyambut Petrus dengan segala kesenangan hatinya dan segala keberadaannya. Petrus juga merasa senang dan bahagia dengan itu. Dia melanjutkan perjalanan terus sampai ke dalam. Akhirnya dia menemukan suatu sekelompok manusia juga yang berkumpul, tetapi hidup murung terus, susah, tidak baku ngomong satu sama lain. Karena waktu meninggal itu sudah dipesankan bahwa kamu sudah meninggal dalam nama Yesus. Tapi sampai di dalam kerajaan surga mereka tidak bisa juga ngomong. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa yang satu ini bergembira terus dan berbahagia terus? Setiap kali ada orang yang datang, dia harus bertepuk tangan dan menyambut dengan hati yang penuh kegembiraan. Tetapi setiap kali ada orang yang datang, ada yang terus saja dengan diam, ada yang langsung bergabung di situ. Kira-kira yang dimaksudkan ini yang mana ini? Lalu Petrus bertanya, kenapa kamu murung terus sementara yang di sana itu merasa gembira dan damai bahagia? Kita datang itu dia tepuk tangan dan bersorak-sorai. Tapi saya masuk di sini kok kamu murung terus? Lalu yang murung ini mengatakan, mereka bergembira dan bersukacita karena setiap saat mereka mendapatkan kiriman dari bumi. Kiriman apa itu? Sanak saudaranya di sana masih mengingat dia dan mendoakan dia, sementara kami sudah tidak didoakan. Maka kami diam terus. Mana yang saudara pilih, silahkan pilih. Masih mau didoakan kalau meninggal atau sudah tidak mau didoakan, terserah. Nenek moyang kita dari dulu mendoakan orang mati, lalu memilih menjadi pengikut Kristus. Kita tidak mendoakan lagi orang mati. Maka kita tidak masuk dalam perhitungan apa yang kau buka dalam dunia akan terbuka di surga, apa yang kau ikat dalam dunia ini akan terikat di surga. Kita sendiri yang merenungkan. Pada perayaan ini saya menceritakan itu supaya kita bisa merenungkan. Kenapa? Karena kayaknya begitu mudah kita berpindah. Khotbahnya pastor tidak bagus lah. Di sana firman jauh lebih indah dan lebih bagus. Silakan. Tapi ingat, kalau kita pindah lagi dari gereja Katolik,
dan masuk ke Kristenan lain. Mohon maaf saya tegaskan hal ini, kita tidak akan didoakan lagi. Walaupun keselamatan itu adalah bersifat personal, tapi bagaimanapun keselamatan itu bersifat sosial dalam kehidupan kita. Itulah yang seringkali menjadi keprihatinan saya dalam menjalani hidup panggilan. Untuk itu kita berharap kita tetap mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang masih diberikan kesempatan dalam persekutuan gereja untuk mendoakan mereka. Moga-moga mereka bersekutu dengan semua orang kudus, dan pada saatnya juga nanti kita akan bersekutu dengan Dia. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Mohon maaf waktu yang saya pakai agak panjang sedikit, karena ini hanya 1 kali 1 tahun kita laksanakan, dan saya mengingatkan itu secara umum bagi kita. Selain dalam peringatan-peringatan arwah, saya kira hal ini tetap kita upayakan, dan itulah cerita tadi. Setiap saat saudara kita itu bergembira terus karena setiap saat mendapatkan kiriman dari kita, yaitu doa-doa kita. Setiap hari Minggu kita selalu mendoakan orang yang sudah meninggal, seluruh sanak keluarga kita. Makanya pada saat doa syukur agung kita hening sejenak pada saat kita mendoakan semua arwah orang yang sudah meninggal. Jadi sebenarnya setiap kita mengadakan perayaan Ekaristi pasti itu ada, tapi gereja mengkhususkan itu berarti bahwa ini sungguh sangat istimewa, dan kita boleh diperkenankan untuk kemudian merayakannya secara universal di seluruh dunia. Seumat Katolik mendoakan semua arwah orang beriman. Terima kasih atas kebersamaan ini, terima kasih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini, lektor pembaca baik yang sudah membacakan intensi dan kita semua yang hadir. Saya ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih kepada kelompok sound system, dekorasi, kolektan. Pokoknya kita semua hadir, saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah sumber segala penghiburan memberkati saudara-saudari, sebab Dia telah menciptakan manusia dengan kebaikannya yang tak terhingga, dan dengan kebangkitan putra tunggalnya Dia telah menganugerahkan kepada umat beriman harapan akan kebangkitan. Semoga bagi kita yang masih hidup Dia mengampuni dosa-dosa, dan lagi semua yang telah meninggal Dia menganugerahkan tempat terang dan damai. Semoga kita semua hidup bahagia selamanya bersama Kristus yang kita percaya sungguh telah bangkit dari kematian. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan
Juru